Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Bernardus Abbas, pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, api cinta kasih akan rahmat-Mu telah Kau kobarkan dalam diri Santo Bernardus Abbas dan bersinar dalam gereja-Mu. Semoga berkat doa dan teladannya hati kami Kau kobarkan dengan semangat kasih, sehingga kami mampu hidup sebagai anak-anak terang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengungkapkan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, katanya, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepadamu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?
Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah, yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur. Ini adalah perumpamaan yang mungkin terasa tidak adil bagi kita. Mengapa ada orang yang bekerja seharian penuh, menanggung beban dan panas terik, namun menerima upah yang sama dengan mereka yang hanya bekerja 1 jam? Logika dunia kita yang mengukur segala sesuatu dengan hitungan jasa dan imbalan terasa terusik. Namun, disinilah Yesus mengajak kita untuk melampaui logika manusia dan memasuki logika Allah. Sebuah logika yang didasarkan bukan pada keadilan matematis, melainkan pada kebaikan hati dan kemurahannya yang tak terbatas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan ini sejatinya bukanlah tentang upah minimum, tetapi tentang kasih karunia Allah. Tuhan adalah pemilik kebun anggur, dan Dia bebas untuk berbuat sesukanya dengan miliknya. Upah 1 dinar yang dijanjikan kepada semua pekerja tanpa memandang berapa lama mereka bekerja adalah gambaran dari keselamatan dan hidup kekal yang ditawarkan kepada kita semua. Panggilan yang berbeda. Kita dipanggil di berbagai waktu dalam hidup kita. Ada yang dipanggil sejak masa kecil, ada yang di masa muda, ada pula yang di usia senja. Santo Bernardus Abbas yang kita peringati hari ini meninggalkan kehidupan duniawinya untuk masuk biara saat ia masih muda, sekitar usia 22 tahun. Namun perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk menjawab panggilan Tuhan. Allah tidak melihat pada berapa lama kita sudah bekerja baginya, melainkan pada kesediaan hati kita untuk datang saat Dia memanggil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para pekerja yang datang lebih awal merasa iri. Mengapa mereka menerima upah yang sama? Rasa iri ini adalah racun yang merusak sukacita. Dalam kehidupan rohani, seringkali kita tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita merasa lebih berjasa karena sudah lama beriman, rajin berdoa, atau aktif melayani. Padahal, keselamatan bukan hasil dari pekerjaan kita, melainkan anugerah cuma-cuma dari Allah. Saat kita melihat orang lain yang baru bertobat namun tanpa begitu diberkati, atau melihat mereka yang dipanggil pada jam terakhir namun menerima sukacita yang sama, kita diajak untuk melepaskan iri hati dan sebaliknya bersyukur atas kemurahan hati Allah yang juga telah memanggil kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pemilik kebun anggur tidak hanya adil karena Dia menepati janji upah 1 dinar sehari, tetapi juga sangat murah hati. Kebaikannya melampaui keadilan manusia. Ini adalah inti dari iman kita. Allah kita bukanlah seorang akuntan yang mencatat setiap jasa dan kesalahan, melainkan seorang bapa yang mencintai anak-anaknya dengan kasih yang tak terukur. Para saudara dan saudari yang
Tuhan cintai. Melalui renungan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali motivasi kita dalam mengikuti Yesus. Apakah kita melayani karena ingin mendapat imbalan atau karena kita bersyukur atas kasih karunia-Nya yang begitu besar? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari terus dalam seluruh kehidupan kita selalu membaharui motivasi kita sebagai pengikut Yesus. Semoga kita semakin dekat dengan Tuhan dan memiliki motivasi yang semakin murni sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.